Shalom, Jemaat GKPB Galin Sabda Cice. Berjumpa kembali kita dalam program Firman yang Hidup, program pengajaran singkat untuk kita melihat betapa firman Tuhan itu hidup dan juga berkuasa dalam hidup ini. Sebelumnya mari kita bersama berdoa supaya firman yang akan kita renungkan sungguh boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh kembali ada untuk mendengar dan belajar dari firman Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon firman-Mu bagi kami semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di beberapa minggu yang lalu kita sudah melihat, kita membahas tentang firman yang hidup, firman yang berkuasa itu, bahwa kita hidup bukan hanya dari roti atau kita perlu mengisi secara jasmani, tetapi kita perlu juga mengisi dengan firman Tuhan. Dan minggu lalu kita sudah belajar bagaimana firman itu punya kekuatan dan firman itu hidup, dan perkataan yang keluar dari mulut Allah itu sifatnya kekal, sehingga dia sangat-sangat kita perlukan untuk kita pegang dalam kehidupan ini. Nah, hari ini saudara, kita bersama akan kembali melihat bagaimana firman yang hidup itu, firman yang mulia, yang berkuasa itu, yang memiliki kekuatan dalam kehidupan ini, itu bisa berdaya guna dalam kehidupan ini. Artinya saudara dan saya, kita bisa mendengar, mempelajari firman Tuhan dalam waktu yang lama, tetapi belum tentu hal itu menjamin bahwa firman itu yang memiliki kuasa itu, yang hidup itu, membawa dampak yang positif dalam kehidupan ini. Sekali lagi saudara, ketika saudara dan saya, kita bicara tentang firman yang hidup, berkuasa, yang memiliki kekuatan seperti pedang bermata dua, yang kekal sifatnya, maka kita harus melihat bahwa kalau itu adalah firman Tuhan, maka pasti dia mampu melakukan apa yang baik, berguna, yang benar dalam hidup ini. Tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Berarti ada sesuatu yang perlu untuk kita lihat agar firman yang hidup dan berkuasa itu boleh membawa dampak, berdaya guna maksimal dalam kehidupan saudara dan juga saya. Nah saudara, kalau kita melihat dalam surat Rasul Paulus kepada rohaninya yaitu Timotius, dalam 2 Timotius 3 16-17, jelas di situ Rasul Paulus mengingatkan ada 4 hal yang firman bisa kerjakan dalam kehidupan ini. Yang pertama, dia mengajar. Firman mengajar apa yang baik, apa yang benar dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah menyatakan kesalahan. Firman menolong kita melihat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Tapi tidak berhenti kepada melihat kesalahan. Karena yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Jadi firman itu akan berdaya guna kalau dia bukannya mengisi pengetahuan kita dengan mengajar saja, tetapi dia juga kita beri ruang untuk menyatakan kesalahan, mengoreksi hidup kita, dan juga kita mau untuk merubah kelakuan kita. Dan tidak berhenti sampai di situ. Dalam surat itu Rasul Paulus mengingatkan yang keempat, bahwa firman Tuhan juga berguna untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara, itu tahapan yang perlu kita renungkan saudara, supaya firman yang hidup dan berkuasa itu punya daya guna, punya dampak yang nyata dalam kehidupan ini. Dia bukannya mengisi akal budi kita, pengetahuan kita melalui pengajaran, tetapi dia kita hidupi, membiarkan dia mengoreksi hidup kita, menyatakan kesalahan. Dan juga ketika kita mengetahui kesalahan itu, kita mau merubah kelakuan kita, maka firman berkuasa menolong kita merubah kelakuan itu. Dan yang seterusnya setelah itu adalah kita mau terus dididik. Sebuah proses seumur hidup kita dipimpin kepada kebenaran. Maka ketika kita merenungkan bagian itu, kita bisa melihat sebenarnya firman itu memang benar-benar hidup, berkuasa, dan memiliki kekuatan, daya guna dalam kehidupan ini. Oleh karena saudara, berikan diri kita untuk kita mau diajar oleh firman. Buka hati kita untuk kita mau ditegur, untuk dikoreksi oleh firman Tuhan. Beri di hidup kita untuk kita memperbaiki kelakuan yang harus kita perbaiki. Lalu beri hidup kita juga untuk mau dididik dalam kebenaran. Kenapa saudara? Karena itulah yang akan menuntun saudara dan saya, kita menjadi kehidupan yang sejati. Bukan kehidupan yang hanya untuk mencari kesenangan sementara. Bukan kehidupan yang hanya berorientasi kepada hal-hal yang sementara di dunia ini. Tetapi hidup kita arahkan juga kepada hal yang bernilai kekal dalam kehidupan ini. Saudara, ketika kita melihat bagian ini,
Di dalam bagian yang ketiga hari ini saudara, maka kita melihat firman yang hidup berkuasa itu perlu untuk kita respon dengan benar. Saya bacakan satu ayat jadi bagian penutup daripada pengajaran singkat hari ini tentang firman yang hidup. Saya bacakan dari Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-11. Kisah Rasul 17 ayat ke-11 begini bunyi firman-Nya. Orang-orang Yahudi di kota itu, yaitu kota Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena apa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kisah Rasul 17 ayat 11 memberikan petunjuk bagi kita. Tesalonika, Berea, dua-duanya menerima firman yang sama dari Petrus dan juga dari Rasul Paulus. Tetapi ada perbedaannya. Kenapa di situ dikatakan orang Yahudi yang di kota Berea lebih baik hatinya? Kenapa? Karena dia dengan rela hati membuka hati hidupnya untuk firman. Dan tidak berhenti sampai di situ. Dia menyelidiki apa yang didengar, diajarkan itu berdasarkan firman Tuhan. Maka disitulah akan ada dampak yang nyata dalam kehidupan ini. Saudara, mari kita buka hati kita terus. Kita rela untuk terus untuk menerima firman Tuhan. Meskipun kadang tidak menyenangkan, tidak enak menurut kita. Tapi itu baik adanya bagi saudara dan saya. Maka itu akan membuat perbedaan dalam hidup kita. Perbedaan ketika kita menghidupi firman yang hidup dan berkuasa itu. Biar ini sungguh menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan saudara. Dalam kita terus merenungkan, kita memiliki firman yang hidup, firman yang berkuasa, memiliki daya guna, memiliki dampak yang nyata bagi setiap orang yang memberikan ruang bagi firman itu. Biar ini memberkati saudara. Kita akan lanjutkan dalam pembahasan kita di minggu yang akan datang tentang firman yang hidup dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan. Kami diingatkan bahwa firman-Mu itu hidup dan memiliki daya kuasa untuk boleh melakukan apa yang baik dan benar dalam hidup ini, untuk menuntun kami, membawa kami kepada kehidupan yang Kau mau, dan juga untuk mempersiapkan kami kepada kekekalan yang Tuhan juga telah siapkan bagi setiap kami. Tuhan, tolonglah kami supaya ketika kami belajar firman ini, kami sungguh-sungguh mengerti dan mau belajar mentaatinya. Roh Kudus memberkati setiap umat-Mu, memberkati setiap keluarga. Ya Bapa di surga, jaga sertai tiap-tiap pribadi, supaya umat-Mu di Galin Sabda di Cica sungguh adalah perlindungan Tuhan. Ada pertumbuhan rohani yang sungguh terjadi. Ada kehidupan di dalam kasih Tuhan yang makin kami hidupi. Dan Tuhan memberkati umat-Mu dalam pekerjaan dan usaha mereka. Dan Tuhan kiranya terus menyatakan damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran itu dalam hidup jemaat-Mu, juga dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan, dalam keseharian mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan kembali pada saat ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini sungguh memberkati saudara semua. Tetap sehat dalam Tuhan, tetap bersemangat, alami sukacita di dalam Tuhan. Apapun yang saudara harus jalani, percayalah firman Tuhan itu hidup dan berkuasa untuk kita andalkan dalam kehidupan ini. Shalom. Tuhan memberkati saudara semua.